Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Dalam semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-usaha pencapaian tujuan, fungsi perencanaan harus dilakukan terlebih dahulu daripada fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Adapun sifat-sifat yang lain dari fungsi perencanaan adalah sumbangan terhadap tujuan serta efisiensi dari rencana itu sendiri. Bentuk-bentuk perencanaan: 1. Tujuan. 2. Kebijaksanaan. 3. Strategi. 4. Prosedur. 5. Aturan. 6. Program. Kegunaan perencanaan: 1. Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. 2. Mengarahkan perhatian pada tujuan. 3. Memperingan biaya. 4. Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Langkah-langkah penyusunan perencanaan. Langkah-langkah yang harus diambil untuk menyusun suatu perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan. 2. Menyusun anggapan-anggapan. 3. Menentukan berbagai alternatif tindakan. 4. Mengadakan penelitian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih. 5. Mengambil keputusan. 6. Menyusun rencana pendukung. D. Perencanaan merupakan proses pendekatan rasional. Dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan, dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan dengan menghubungkan antara waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan berbagai anggapan kritis. Jangka waktu perencanaan. Menurut jangka waktu perencanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu A. Perencanaan jangka panjang, B. Perencanaan jangka menengah, C. Perencanaan jangka pendek. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan. 1. Sulitnya mencari anggapan secara teliti. Kesulitan mencari anggapan secara teliti merupakan salah satu faktor yang membatasi perencanaan. Keadaan mendatang yang penuh dengan ketidakpastian sulit untuk diramalkan secara pasti dan tepat. Oleh karena itu, anggapan-anggapan yang tepat pun sulit untuk ditentukan. Sedapat mungkin diusahakan untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan, namun demikian kesalahan-kesalahan masih mungkin terjadi. Karena keadaan mendatang sifatnya tidak pasti dan perlu diketahui, maka untuk itu dapatlah dibuat suatu peramalan atau forecasting dengan mengikut sertakan beberapa anggapan. 2. Perubahan yang sangat cepat. Suatu kehidupan yang bersifat dinamis dapat dikatakan baik, akan tetapi jika perubahan yang terjadi terlalu cepat maka dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam menyusun suatu perencanaan. Perubahan yang telah cepat mungkin tidak dapat diduga sebelumnya walaupun sudah diadakan peramalan. Jadi perubahan yang sangat cepat dapat membatasi perencanaan. 3. Kekakuan internal. Kekakuan internal merupakan kekakuan yang tercipta dan berasal dari dalam organisasi. Perusahaan dapat berupa kekakuan psikologis, kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan, serta kekakuan sumber daya dan dana. A. Kekakuan psikologis. Kadang-kadang orang kalau sudah mempunyai suatu pendapat sulit untuk diubah. Demikian pula cara berpikirnya, sedangkan kita semua mengetahui bahwa keadaan itu bersifat tidak statis dan tetapi dinamis yang menuntut pula cara berpikir secara dinamis. B. Kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan. Sekali prosedur dan kebijaksanaan ini dibuat dan dapat diterima oleh orang banyak, maka sulitlah untuk diubah. Ini disebabkan karena adanya perubahan akan menuntut pula adanya penyesuaian. Sedangkan penyesuaian sangat mempengaruhi mereka secara psikologis. C. Kekakuan sumber daya dan dana. Sekali modal ditanamkan pada aktiva tetap, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di waktu mendatang menjadi sangat terbatas, sedangkan investasi itu sendiri seharusnya merupakan anggapan perencanaan. 4. Kekakuan eksternal. Kekakuan eksternal ini sangat sulit untuk dikendalikan dan diawasi oleh para manajer karena sangat berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, teknologi, kebudayaan, geografi, perekonomian, dan sebagainya. Dengan demikian faktor tersebut sangat membatasi suatu perencanaan. 5. Waktu dan biaya. Waktu yang harus dikeluarkan untuk menyusun suatu peramalan, menilai berbagai alternatif atau aspek-aspek lain dari perencanaan dapat dikatakan tidak terbatas. Namun, kemampuan manusia untuk menggunakan waktu yang ada sangat terbatas. G. Pengambilan keputusan. 1. Syarat pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan yang baik dan tepat,
Tidaklah mudah, harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada, terutama faktor-faktor yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak terhadap pengambilan keputusan tersebut. Untuk bertindak ataupun mengambil keputusan secara rasional tersebut membutuhkan beberapa syarat, antara lain: A. Harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan positif. B. Harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. C. Harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan-tuntutan untuk mencapai tujuan. D. Harus bersikap optimis dan mempunyai kemauan yang kuat untuk memilih alternatif yang paling baik. 2. Alat pengambilan keputusan. 2.1 Analisis keputusan. Setiap keputusan yang diambil dapat didasari pada interaksi beberapa variabel kritis. Beberapa yang diantaranya merupakan unsur ketidakpastian dan sebagian yang lain mungkin memiliki tingkat probabilitas yang tinggi. Dengan demikian, pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar misalnya tergantung kepada beberapa variabel kritis tersebut. A. Biaya pengenalan. B. Biaya produksi. C. Investasi modal yang dibutuhkan. D. Harga. Dan E. Market share yang dapat dicapai. 2.2 Pohon keputusan. Decision Tree. Freeman et al. Menyatakan bahwa metode ini merupakan metode yang sangat populer untuk digunakan karena hasil dari model yang terbentuk mudah untuk dipahami. Dinamai pohon keputusan karena aturan yang dibentuk mirip dengan bentuk pohon. Pohon dibentuk dari proses penyortiran rekursif biner dalam kelompok data, sehingga nilai variabel respons di setiap kelompok data membuat hasil penyortiran menjadi lebih homogen. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari menggunakan pohon keputusan adalah kemampuan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks sehingga membuat keputusan dapat menafsirkan solusi untuk masalah.